Nama saya Susi 11, tahun ini saya 27 tahun. Orang tua saya meninggal lebih awal, saya mewarisi harta keluarga senilai miliaran. Sebulan yang lalu, paman saya dari pihak ayah merusak mobil saya, yang menyebabkan saya mengalami kecelakaan. Setelah bangun, saya hanya bisa berpura-pura amnesia. Berkelahi dengan dia, dan dia mengada-ada untuk saya. Seorang tunangan, untuk merebut semua harta saya setelah saya mati. Sayang, kenapa kamu mau menikah lagi? Siapa itu? Siapa sih orang ini? Sayang, kenapa kamu nikah 2 kali? Tidak memberitahu saya juga. Biar suami asli sini bersuara dong. Poligami? Susi 11 sudah menikah? Ini terlalu berlebihan kan? Oh, jadi begini. Itu kejahatan lo. Apa maksudnya ini? Kamu siapa sih? Xiao 11 kami sama sekali tidak pernah menikah. Jangan coba-coba bicara omong kosong gara-gara dia amnesia. Hei anak muda, jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Kalau kamu tidak pergi juga, kami akan lapor polisi. Kalian mau bukti? Baiklah. Apakah ini surat nikah? Benar lo. Ini kabar manis palsu. Palsu? Semuanya palsu. Semua jadi pakai Photoshop. Iya semuanya palsu, jangan percaya. Baiklah. Oke. Saya sudah menikah, suami istri bersama seumur hidup. Siapa yang minta cerai itu anjing. Sudah sepakat ya Lue? Ini video lo, mana bisa palsu. Benar-benar sudah menikah, ini videonya. Tidak sih. Sayang, kamu tidak benar-benar mau melanggar hukum poligami kan? Aku. Xiao 11. Jangan dengar omong kosong dia, video itu pasti buatan Ai. Orang yang sudah saling janji, sehidup semati denganmu itu aku. Nama saya Susi 11, saya seorang wanita pilihan takdir yang terperangkap. Di antara 2 kelompok penipu, bingung mau pilih yang mana. Di antara 2 bahaya yang mengerikan, saya hanya bisa pilih yang resikonya tidak terlalu tinggi. Mantan suamiku. Apakah kamu benar-benar suamiku? Sungguh 1000% benar. Saya percaya kamu. Karena setiap kali saya melihatmu, jantung saya berdebar kencang. Walaupun saya amnesia, tapi saya rasa hubungan kita dulu pasti sangat baik sekali. Benarkah? Mau ikut aku pulang? Aku ikut kamu. Pakai ini, baru aku ajak kamu pergi. Kenapa? Gak suka? Suka. Satpam, usir penipu ini sekarang juga. Iya, Cepat, ada apa ini? apa yang terjadi? Berhenti. Aku Susi 11. Sudahlah. Namaku nggak penting. Cepat pergi, cepat. Ada apa sih? Cepetan pergi. Jangan ikut campur. Cepat menghindar. Tangkap dia. Di sana. Ayo pergi. Aduh. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kan janji mau bawa kamu pulang. Puas lihat yang kamu lihat?
Apaan ini? Bukannya kamu jijik sama kotoran? Kalau gitu, bersihkan. Aku baru saja kecelakaan, baru keluar dari rumah sakit. Kamu suruh aku bersih-bersih? Si 11, kamu berubah. Dulu kamu sangat mencintaiku. Meski demam 50 derajat, kamu tetap memaksa diri untuk melayani aku dengan baik. Sekarang cuma terluka sedikit saja. Demam 50 derajat, orangnya bisa dikremasi. Dan lagi, dulu waktu demam tinggi, bilang mau masak buat aku, tapi malah pakai gula. Sebagai garam, itu kan kamu. Luye, jangan pergi. Aku nggak mau jauh darimu. Sebenarnya sejak aku kehilangan ingatan, hatiku selalu gelisah. Sampai kamu muncul di sisiku. Baru aku merasa hatiku punya tempat kembali. Luye, jangan tinggalkan aku. Aku mau melakukan apa saja. Kalau gitu, bersihkan dulu rumahnya. Oke. Lapar. Agak. Kamu suruh aku makan ini? Kembali. Kamu mikir apa sih? Aku cuma mikir, kalau kamu lapar, pasti anjingnya juga lapar. Maksudku, kamu ke belakang aja, kasih makan anjing di kandang. Keluar. Ambil sesuatu. Ini hadiah untukmu. Nggak usah deh. Aku nggak butuh. Custom made. Cocok banget sama kalung di lehermu. Luye. Hari ini kamu harus habiskan semua makanan anjing ini. Aku makan. Sarapan cuma makan ini? Iya. Gimana lagi? Nggak ada uang. Bisnis peternakan anjing juga lagi sepi. Cuma bisa makan ini. Aku punya uang. Walaupun aku kehilangan ingatan. Nggak ingat berapa banyak uangku, tapi setidaknya. Nggak sampai nggak bisa makan. Kamu jijik sama aku, si 11? Dulu kamu bilang, ikut suami apa adanya. Bahkan kalau aku makan paha ayam, kamu cuma makan tulang. Kamu juga rela. Aku nggak pernah bilang gitu. Oh ya? Habis makan kita jalan-jalan yuk. Kebetulan aku ada waktu buat ajak kamu jalan. Berhenti. Berani-beraninya kamu pukul dia. Pergi sana. Bajingan.
Makan gaji buta? Berani angkat mangkuk? Sudah cukup pegang-pegangnya? Lemah banget sih. Walaupun aku nggak sekuat kamu, tapi aku akan lindungi Xiao 11 dengan nyawaku. Kecuali kamu injak mayatku dulu. Jangan harap sentuh Xiao 11 lagi. Ngomong apa sih? Ada aku di sini. Berani-beraninya dia sentuh kalian. Iya, Xiao 11 jangan takut. Sini ke tante. Mulai sekarang, kamu hidup bahagia sama Xiao Yu. Soal si miskin ini, pamanmu yang urus. Oh ya? Sayang, kamu mau ikut mereka? Kalau aku ikut mereka pulang, pasti langsung disuruh nikah. Lalu didesain buat bunuh aku. Kalau aku udah mati, Wei sama si ini bisa mewarisi semua asetku dengan legal. Tentu saja enggak. Aku cinta banget sama kamu, mana mungkin ikut mereka. Oh ya? Walaupun ada yang pukul kamu, marahin kamu, perlakukan kamu nggak baik. Pukul itu sayang, marah itu cinta. Aku tahu. Itu semua wujud cintamu padaku. Dengar nggak? Dengar ya, cepetan pergi. Xiao 11 kamu, apa kamu dipaksa sama dia? Jangan takut, ada aku. Xiao 11, Shuyu, sama si miskin ini. Orang bodoh pun tahu pilihannya, kamu hanya kehilangan ingatan. Makanya jadi bingung. Walaupun aku kehilangan ingatan, tapi aku bisa merasakannya. Hanya dia yang ada di hatiku. Kalau kalian tidak ada urusan, cepat pulang saja. Nanti kalau tidak ada urusan jangan datang lagi. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Luye. Xiao 11, apa yang bisa diberikan si miskin itu padamu? Ikut aku pergi. Sudah kubilang, gadis itu memang tulang hina sejak lahir. Kalian tidak percayakan. Siapa sangka dia suka begini, dipukul dimarahi pun rela. Yang bisa dia lakukan, kamu juga bisa. Boleh juga, lagi pula aku belum pernah mainin yang hina sejak lahir. Putri kaya. Sudah 3 hari, tokomu tidak ada satu pelanggan pun. Kalau terus begini, tidak apa-apakah? Memang ada sedikit masalah. Kamu makan terlalu banyak, hampir tidak bisa kuberi makan. Waktu kamu beli mantou, aku lihat, Rp1.000 satu. Beli 5 dapat 1 gratis, tapi aku 3 kali sehari. Aku makan mantou 3 hari, 3 hari. 3 hari sudah mahal, Rp15.000. Aku transfer uangnya padamu. Tidak boleh, kita suami istri, memberimu makan tanggung jawabku. Tolonglah, pakai uangku. Aku tidak kekurangan uang. Wanita, sudah sadar kesalahan? Tanah kalian tidak bersih. Kotorin tanganku. Jilat bersih untukku. Kamu gila ya? Berani bersikap seperti ini padaku. Mau mati? Bagus. Sepertinya hanya dengan memberimu pelajaran, kamu baru akan. Di depan mataku ganggu istriku, tidak mau hidup lagi. Xiao 11 adalah wanitaku. Siapa kamu? Marlboro. Gigit dia. Dia berani lepas anjing gigit kamu, kalau tidak cepat aku lari. Nyawa bisa hilang setengah. Menurutku ngomong panjang lebar percuma. Lebih baik langsung cari cara. Tangkap dia, bawa kembali. Selesai sekali untuk selamanya. Hal seperti ini, lakukan sekali sudah berisiko, dalam waktu singkat. Jangan sekali-kali lakukan kedua kalinya, cara paling aman. Masih menikah dengannya, legal dan sah. Ambil harta atas namanya. Aku rasa, kalau dari pihak Susi 11, tidak bisa, lebih baik langsung dari si.
Dari sisi keluarga Lu, asalkan pria itu tidak berguna, dia pasti akan memilihku. Baik sekali. Apa yang kalian inginkan? Makanan anjing dari tokomu langsung bikin anjingku mati. Menurutmu aku mau apa? Omong kosong. Kami sama sekali tidak ada pelanggan. Sudah tahu kalian tidak berani mengaku. Kawan-kawan, hancurkan tokonya. Hancurkan toko? Bagus. Asalkan toko ini hilang. Aku tidak perlu setiap hari di sini. Kasih makan anjing, makan roti kukus. Suamiku, lihat. Mereka mau menghancurkan toko kita. Ayo kita lari. Diam saja di sana. Hanya beberapa preman. Satu persatu, atau sekaligus? Suamiku, kamu tidak boleh melawan mereka. Sushi. Tidak, suamiku, aku tidak bisa biarkan kamu terluka. Bos, kita masih hancurkan? Hancurkan. Tentu saja harus dihancurkan. Aksi. Berhenti. Atau aku tidak akan segan-segan. Aku pukul. Xiaoxi, aku akan melindungimu. Datanglah ke sisiku. Aku akan melindungimu. Waduh, Sayangku. Kamu jago bela diri. Bukankah kamu sudah melihatnya tadi? Aku tidak seperti orang-orang tertentu, punya otot segunung. Tapi beberapa preman saja tidak bisa diatasi. Begini. Kamu ke sini. Xiaoxi, akhirnya kamu melihatku. Aku. Tuan Fan, maaf. Tadi kamu bilang jago bela diri. Aku kira kamu pasti bisa menghindar. Kamu pasti tidak marah padaku, kan? Tidak, tadi aku hanya tidak waspada. Kalau sekarang sudah waspada, mau coba lagi? Tunggu. Suamiku, mau coba juga? baiklah. Dengan kemampuan bela diri Tuan Fan, pasti bisa menahannya, kan? Xiaoxi, aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Bodoh. Kamu bisa melakukan ini juga? Bisa ajariku? Mas kamu, Shenxin, sedang berproses cerai dengan suaminya. Kapan Shenxin? Kamu sekarang mau tanya, kapan Shenxin menikah, kan? Shenxin sama sekali tidak menikah. Bangsat ini ngerjain gue. Bukannya dia amnesia? Memang aku amnesia, waktu aku baru kecelakaan dulu. Ada yang namanya Shenxin yang nelpon aku. Ceritain banyak hal tentang masa laluku. Bersihin toko sampai bersih. Aku keluar sebentar. Untung banget. Kak Ye, asik kan pelihara anjing? Kalau kamu tertarik, aku bisa carikan kamu posisinya. Posisi pawang anjing. Enggak usah. Kamu pura-pura pelihara anjing cuma buat ngejar pacar kan? Aku apa? Demen anjingnya lari cepat atau suaranya keras? Bukan buat ngejar dia. Iya, kamu bukan buat ngejar dia. Kamu pangeran bosan, jadi kamu mau nyoba hidup susah sekarang. Gimana hal yang aku suruh kamu kerjain? Tunang aja, percayalah sama urusanku. Sekarang meskipun raja, alam sendiri yang periksa. Kamu dan dia sudah menikah 5 tahun. Oke, kecelakaan dia bukan kebetulan. Cari cara selidiki sampai jelas. Aku sungguh tidak ngerti ngapain kamu repot-repot begini. Kamu kasih tahu aja identitasmu. Wanita apa sih yang tidak bisa kamu dapetin dengan mudah? Sudah aku bilang bukan buat ngejar dia. Tidak ngerti apa? Baiklah, Aku pergi dulu. tunggu. Kontraknya kamu bawa pulang tanda tangan, besok aku ambil ke sini. Ngerti.
Kak Ye, kalau ketahuan nanti, kamu yang pura-pura miskin ini bakal tidak bisa nerusin pura-puranya lagi. Kan? Ngeliat apa? Jendela mobil, jendela. Apa sih? Tidak tertutup kan kamu tutup aja. Maaf, anjing kami tidak menakuti-nakuti kalian kan? Ini, lagi berhubungan intim di mobil nih. Bukan, aku tidak. Lue. Maaf ya, sudah ganggu kalian berdua. Semua salah paham, aku sebenarnya mau nagih utang. Dia orang yang berutang sama aku. Iya, dia orang yang berutang sama aku. Aku ngerti. Tadi kan kalian lagi bayar utang dengan badan nih. Kakak, jika kamu ingin aku mati, katakan saja secara langsung. Apa yang kamu ahahkan? Gue bilang dia harus mati, tidak mengerti? Hutang harus dibayar, itu hal yang wajar, gue laki-laki straight, tidak main-main. Jika tidak punya uang, bayar dengan nyawa. Kalian laki-laki straight, menagih hutang sampai minta nyawa begitu ya? Bagaimana, tidak pernah melihat ya? Pokoknya kami perempuan straight tidak melakukan hal seperti ini. Persis seperti yang dia katakan, aku hanya punya hubungan hutang dengan dia. Tidak ada hal kotor seperti yang kamu katakan. Lalu berapa banyak jumlah hutangmu? Tidak banyak, cuma 5.000. 5.000 juta? 5. Kami adalah suami istri, hutang ini aku pinjam setelah menikah. Itu termasuk hutang bersama suami istri, perkenalkan. Ini adalah kreditur kami. Lue, kamu berpura-pura kita belum cerai. Itu agar aku membayar hutangmu untukmu? Tuan Xia, ini adalah istri saya Susi 11. Nanti jika mau menagih hutang, bisa cari dia saja. Baiklah. Kalian berdua harus membayar dalam 3 bulan, jika 1 hari terlambat. Aku akan potong 1 jari kalian berdua. Lue, kenapa kamu bisa punya hutang sebesar ini? Kamu sakit parah sebelum kehilangan ingatan, aku pinjam uang. Itu untuk mengobati kamu loh. Kamu? Aku sebenarnya sakit apa? Yang bisa bikin kamu berhutang 5.000 juta. Jika menjadi orang imut juga termasuk salah satu penyakit. Maka dulu aku memang sakit yang sangat parah. Infertilitas. Sayang, aku beli matcha souffle. Mau ngisi perut dulu sebelum makan? Lue, kita cerai saja. Ada apa? Apa? Aku melakukan sesuatu yang membuat kamu marah? Dulu menikah denganmu, cuma karena emosi sesaat. Sebenarnya saya adalah orang yang tidak ingin menikah dan tidak mau punya anak. Sebelum menikah kamu juga tidak pernah bilang hal ini. Lagi pula setelah kita menikah juga cukup. Itu aku pura-pura. Selama ini aku selalu depresi. Setiap hari hidup seperti mayat hidup. Aku tidak setuju. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku cuma memberitahu kamu. Bagaimana kamu tahu bahwa aku yang infertil? Mungkin ini masalahmu. Ada bekas luka di perut bagian bawahmu. Ini bekas operasi. Ini bekas operasi usus buntuku. Kalau soal kemandulan, penyebabnya mungkin banyak. Jadi apa? Kamu periksa dulu semua ini. Semua periksaanku. Bahuan, aku bukan dokter. Maksudku,
Yang harus aku periksa terlalu banyak. Pemindaian tulang ini sama. Sama. Apa hubungannya dengan kemandulan? Penyebab kemandulan itu mungkin banyak ya. Kamu pergi dulu, nanti aku periksa suamimu. Dia juga harus diperiksa. Soalnya nggak punya anak, bisa jadi juga karena dia kan. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya pergi sana, pergi. Rambutku jadi berantakan. Ngawur aja. Aku ngawur? Lihat, kamu periksa ke spesialis ini. Apa kamu khawatir kondisi tubuhnya belum pulih? Sengaja suruh aku tambahin, aku bener-bener nggak ngerti. Kamu bohongin dia bilang utang 50 juta. Terus suruh dia percaya kalau dia mandul. Mau apa sih sebenarnya? Kamu nanti mau menikah lagi? Nggak. Nikah sama kamu sekali aja udah cukup. Denger nggak? Susi 11 mau nikah. Halo, dengerin aku nggak? Aku nggak mungkin nikah lagi. Nggak ada yang mau masuk ke dalam lubang api. Tambahin lagi kali kedua. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang dikatakan, Susi 11. Dia yang cari sendiri. Tunggu dulu. Aku tahu kamu ini. Agak parah ya. Aku. Aduh, aku kira ke rumah sakit. Cuma karena Lue mau gangguin aku. Ternyata aku beneran ada masalah ya. Du dokter, aku beneran sakit? Kemandulan. Kamu sakit. Dan sakit parah lagi. Ketidakseimbangan hormon. Ini bukan cuma sakit ringan, ini sudah parah banget. Penyakit ini nggak bisa buru-buru sembuh. Kamu minum dulu obat yang aku kasih, baru kita lihat perkembangannya. Minum obat? Aku ternyata beneran sakit. Kamu kan udah lama sakitnya, harusnya udah terbiasa. Udah selesai periksa? Udah. Kenapa? Pengen aku sakit? Rasanya ada yang aneh deh. Itu kan sepupu jauhku? Ngapain dia di sini? Kandungan? Jangan-jangan dia hamil? Lue, kamu penipu. Dari dulu aku udah curiga ada yang gak beres. Ngapain kamu periksa ke kandungan? Kamu perempuan apa? Jujur, apa kamu gak pernah periksa sama sekali? Sebenarnya yang mandul itu kamu. Lalu nyalahin aku. Enak dilihat?
Siapa? Siapa yang mau lihat? Aku kan orangnya bersahaja. Nggak pernah lihat dewa pria. Kalau gitu buka matamu. Nggak mau. Si 11, kamu berubah banget sejak hilang ingatan. Dulu nggak pegang-pegang dadaku, kamu nggak bisa tidur. Ngomong nggak jelas lagi. Rasanya familiar nggak? Kayaknya suka ya. Si brengsek ini menggoda aku. Ya, hei. Aku tidur sama anjing aja. Nggak mau sama kamu. Luye, dengarkan. Kalau kamu berani bohong, siap-siap aja makan makanan anjing. Wah, hebat banget kamu. Pak. Kalian tahu nggak, aku tadi ketemu siapa di rumah sakit? Kamu kok ke rumah sakit? Lupakan. Aku tadi ketemu Susi 11 di rumah sakit. Dia hamil. Beneran hamil? Aku lihat sendiri. Dia sama suaminya yang miskin itu keluar dari poliklinik kandungan. Dasar perempuan licik. Nggak hamil-hamil. Kok malah sekarang hamil? Jangan banyak omong. Ini harus cepat diselesaikan. Aku mau diskusi sama Feng Shuyu. Kakak Shu masih belum bisa lupakan Susi 11 ya? Setia banget sih. Memangnya Susi 11 itu bagus apa? Ini urusanku, bukan urusanmu. Mulai sekarang panggil dia Tuan Fen, jangan kakak Shuyu lagi. Nggak bener banget. Bapak lo bener Shu. Lagi pula dia tunangan Susi 11, lo sih. Harus hati-hati, tapi kan dia udah nikah. Abang Shu kan anak raja kapal, kenapa harus ngalah? Diam, balik tidur, jangan ganggu di sini. Gimana? Kita harus kasih tahu kebenarannya. Ke Roro? Dia udah nanya-nanya. Berkali-kali soal Shu. Kasih tahu dia? Dengan otak segitu, kalau dikasih tahu hari ini. Besok Susi 11 langsung curiga. Iya sih. Fokus dulu, sekarang yang penting apa? Aduh, pelan-pelan dong. Lo yakin beneran manjur? Jangan-jangan lo bohongin gue. Lue-lue lo bukan manusia. Lo? Gue bukan manusia. Ngomong aja nggak bisa, berani-beraninya nyebut gue anjing. Anjing ini bener-bener pendendam. Susi 11. Sekarang gue nggak layak makan roti kukus lagi? Mau makan roti kukus? Pagi tadi gigit gue belum kenyang? Kan lo yang nipu gue duluan. Gue yang nipu lo? Seumur hidup gue nggak pernah dengar. Peregangan bisa sembuhin mandul, lo sengaja ngerjain gue. Lo nggak sayang gue. Meski gue amnesia. Tapi gue bisa bedain yang baik sama yang jahat. Kalau lo sayang gue, mana tega giniin gue. Buat makan aja lo nggak kasih. Utang 50 juta? Ini bukan cinta. Gue aja udah lupa, anjing ini malah ngasih gue. Utang 50 juta. Lo tahu ini apa? Air gula merah. Ini obat lo, resep rahasia negara. Satu mangkok harganya 100.000, harus lo minum 3 kali sehari. Satu hari jadi 300.000. Gue udah giniin lo, masih aja bilang gue jahat. Satu mangkok ini 100.000 loh. Utang 50 juta kita, gini asal-usulnya. Anjing bener-bener jahat. Gue termakan tipuannya. Cepetan. Dokter tua bilang, minum obat ini 2 bulan. Ditambah terapi, kemungkinan 80%. Nggak ada efek samping. Gue pergi dulu. Yege. Anak yang nangis baru dapat permen, lo ngapain aja? Kamu harus biar orang lain tahu. Kalau enggak, kamu nggak bakal dapatkan kakak iparmu kembali. Aku bukan lakukan ini buat dapat dia kembali. Cuma keras mulut doang. Persetan semuanya. Persetan 50 juta. Persetan. Persetan.
Halo, permisi, apakah di toko kamu ada makanan anjing untuk anak anjing? Makanan anjing untuk anak anjing? Memang ada orang yang beli itu? Kayaknya nggak bakal seumur hidup deh. Apa? Maksudku, kamu sungguh cantik dan pandai memilih barang sekali. 2 kantong makanan anjing total 88. $88, 50 juta. Barangmu ketinggalan. Teriak-teriak apa sih? Baru ada orang yang ninggalin barang di toko, nggak tahu penting apa nggak. Lihat aja dulu kan ya. Trimester awal kehamilan 9 minggu, tidak ada kelainan yang jelas. Ini kabar baik dong. Tadi aku harusnya ucapan selamat ke orang itu. Ada apa? Iri ya? Bukan juga sih. Aku cuma merasa capek dan susah sekali, nggak mau terus-terusan memberatkanmu. Bagaimana kalau kita cerai? Kamu mau cerai? Kalian sudah cerai dari lama, Xiao 11. Lihat baik-baik surat cerai ini, dia itu penipu. Dia cuma mau uangmu. Kamu Belum cukup pelajarannya kamu? merasa bersalah, makanya kamu nggak berani biarin. Xiao 11 lihat surat cerai ini. Xiao 11, dia benar-benar penipu. Kata-katamu kayak kamu bukan penipu aja. Gubernur jangan ngejek bupati dong, sama aja. Aku sangat mencintainya. Aku tetap mencintainya bahkan saat amnesia. Bagaimana mungkin aku rela cerai sama dia? Tapi dia tidak cinta kamu. Jangan tetap bodoh dan nggak mau sadar. Kalian sudah cerai 1 tahun. 1 tahun? Gue udah cerai 4 tahun loh. Surat cerai ini palsu. Datang ke sini bawa surat cerai palsu. Siapa yang sebenarnya penipu? Kamu bilang palsu ya palsu, emang bener, orang kayak kamu. Cuma mukanya yang bisa dilihat doang, sampah. Cuma bisa berdalih doang. Cuma mulutnya yang keras. Sayang, kamu percaya dia atau percaya aku? Aku cuma percaya kamu. Berani-beraninya main trik menjijikan macam ini. Untuk hancurkan hubungan kita sebagai suami istri, sungguh keji. Pergi. Lagi pula aku sudah hamil. Suamiku, aku dan anak ini cuma bisa punya keluarga lengkap kalau ada kamu. Kamu hamil? Iya, ku bilang cepat putus asa. Bahkan kalau kita benar-benar cerai. Aku juga akan nikah lagi dengannya demi anak ini. Xiao 11. Luna, gigit dia. Berguna tidak ada. Kenapa kamu bilang ke dia kamu hamil? Aku cuma tidak bisa menahan diri. Aku tahu, mungkin aku tidak akan pernah bisa hamil seumur hidup. Mungkin semakin tidak punya sesuatu, semakin ingin pamerkan itu ya. Maaf, apa aku membuatmu sangat kecewa? Kalau aku katakan, kita benar-benar cerai. Apakah kamu sungguhan mau nikah lagi denganku demi anak? Aku sudah tidak bisa punya anak, bagaimana bisa nikah lagi demi anak? Nikah lagi denganmu? Jadi kamu kembali dengan tangan kosong lagi ya? Tuan Su, waktu awal aku cari kamu, apa yang kamu katakan? Kata kamu ahli mainin wanita, gak ada wanita yang tidak bisa kamu rayu. Terus hasilnya?
Bahkan wanita yang amnesia pun, kamu tidak bisa rayu dengan baik. Memang benar, cuma segini kemampuannya. Dulu berani minta harga selangit. Cuma uang muka aja minta 1 juta. Sungguh orang tidak berguna. Bukan aku gak usaha sungguhan. Susi 11 itu tidak bisa ditembus, gak peduli apa yang aku lakukan. Itu cuma karena kamu tidak punya kemampuan. Dia sudah hamil. Selama anak itu ada, bahkan kalau dia cerai dia akan tetap nikah lagi. Sekarang hambatan terbesar yang ada di depanku. Bukan cowok tampan itu, tapi anak di perutnya. Anak? Kalau gitu, biarkan dia kehilangan anak itu. Bukankah itu sudah selesai? Iya ya. Nasibku sungguh menyedihkan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lue, kita cerai saja. Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Aku katakan, kita cerai saja. Susi 11. Lihat aku. Kenapa minta cerai? Aku cuma nggak mau jadi bebanmu. Sekarang kondisi tubuhku nggak bagus. Setiap hari bikin kamu keluar banyak uang, sekarang tiap hari harus minum obat. Hanya karena ini? Dan juga karena kamu bersikap dingin padaku. Kamu juga nggak dekat denganku, malah. Setiap hari menyuruhku kerja terus-terusan. Kamu memperlakukanku seperti ini, apa karena aku mandul? Bukan. Kalau gitu, kamu cinta aku? Ternyata kamu nggak cinta aku. Kamu nggak punya hati. Cerai. Bajingan mau nipu uang gue. Hari ini gue harus kasih pelajaran. Oke, paham. Jangan lagi ngomong soal cerai. Aku tetap ngomong. Aku cinta kamu. Aku nggak percaya. Lue, seumur hidup aku nggak akan percaya kamu lagi. Lalu, apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya? Setidaknya kamu harus bikin aku ngerasain cinta. Hari ini aku jalan jauh banget. Kakiku sakit. Sayang, bisa bantu aku cuci kaki nggak? Kalau nggak bisa ya udah. Aku cuciin. Bersihin yang benar ya. Udang kalau nggak bersih, aku nggak suka. Aku tahu. Kamu kok dingin banget. Ternyata nggak cinta aku. Ya emang nggak cinta. Lalu, gimana caranya biar kamu ngerasain cinta? Kamu harus bilang, buat istriku kupas udang. Jangan cuma bilang, kupas udang. Bahkan sekarang suruh kamu ganti profesi jadi peternak udang pun, kamu harus mau. Susi 11, malu-maluin dikit dong. Kamu malah bilang aku nggak punya malu. Ternyata kamu emang nggak cinta aku. Sudahlah. Aku mau ganti profesi jadi peternak udang buat kamu. Besok aku tutup peternakan anjingnya, oke? Kamu marahin aku. Nggak, mana berani marahin kamu. Aku sangat mencintaimu. Mana tega marahin kamu. Beneran. Kalau gitu, kupasin lagi sedikit kenari buat aku. Oke. Udangnya juga harus dimasak, paling lama setengah jamnya.
Aku harus makan. Kalau nggak, berarti kamu nggak cinta aku. Aku duluan ke depan lihat toko. Cepetan ya. Oke. Susi 11. Sekarang kita punya uang buat makan. Di peternakan anjing ada anjing yang kabur karena kelaparan. Aku takut kamu ikut satuan. Bajingan, sindir siapa nih? Udang ini dikupasnya tidak lengkap. Kupas ulang untukku. Susi 11, jangan keterlaluan. Louie, kalau kamu Lagi bertengkar ya? Dari dulu sudah kubilang nurut, pasangan miskin susah dalam segala hal. Siang-siang cuma makan ini, belum sebanyak yang dimakan pembantu di rumahku. Ikut orang miskin kayak gini. Bisa kasih kamu hidup enak apa? Pergi sana. Kamu tidak tahu sopan santun. Aku ini tante dari Xiao 11. Kamu bicara sama orang tua gimana sih? Kalau kamu tahu diri, lepaskan Xiao 11 lebih cepat. Jangan biarkan dia ikut kamu sengsara, cuma tahu mengganggu perempuan. Seperti apa ini? Oh ya? Kebetulan sekali. Kebetulan dia kemarin baru bilang sama aku. nggak mungkin deh. Tidak peduli kamu punya uang atau tidak, kami nggak akan pisah. Ya. Tapi kemarin kamu bilang. Kemarin kenapa? Kemarin kami kan mesra banget. Kami kan pasangan teladan. Aku mau makan udang nih. Aku kupasin untukmu. Pengen makan kenari juga. Nanti aku kupasin, berapa banyak pun aku kupasin. Kamu, Kaki ini berdiri lama banget, agak sakit. Aku cuciin, abis cuci aku pijitin. Kan jadi nggak sakit lagi. Nah, kamu lihat kan, kami mesra banget. Walaupun aku miskin dan tidak berpendidikan, makanannya nggak sebanding pembantumu. Dia tetap mau cuciin kakiku, kan? Tahan sebentar aman sentosa. Mundur selangkah langit terbentang. Ya, suamiku benar semua. Aku mau makan udang nih. Aku kupasin untukmu. kenapa kamu merendahkan diri begitu? Ini namanya cinta, sayang. Ayo, suami, makan udang. Kupas ulang, yang ini nggak lengkap, nggak selera. Kamu, Nggak mau ya udah. masa sih? Bisa kupasin udang untuk suamiku. Itu rezeki 8 turunan, aku langsung kupasin. Susi 11, kamu belum pernah laki-laki ya? Sampai segitu rendahnya? Ya, aku memang rendah, aku cuma rasa. Dia laki-laki terbaik di dunia, aku memang mau melayaninya. Nggak boleh? Tante, kalau nggak suka, jangan lihat. Aku mau jadi orang yang sendirian untuknya. Aku tidak butuh keluarga, aku hanya butuh dia. Apa sih kekurangan Feng Shui? Apa yang tidak lebih baik darinya? Sehebat apapun dia, tidak ada hubungannya denganku. Suamiku adalah Louie. Dan seumur hidup hanya dia. Oke, aku paham. Tenang saja. Baik. Jangan panggil aku. Aku sekarang tega mengabaikan keluarga demi pria. Barusan Bibi bicaranya kurang enak, jangan dipikirkan ya. Aku dengar dari Shuyu kamu hamil, aku masak sup untukmu. Mari kita minum sedikit. Aku sudah kenyang. Minum sup sedikit tidak apa-apa, tidak akan terlalu kenyang. Aku masak lebih dari 5 jam loh. Kamu benar-benar ingin aku meminumnya. Sup ini, ada yang istimewa. Tidak, cuma bahannya istimewa. Di dalamnya aku. Masukkan ginseng 100 tahun. Oh begitu ya. Badanku belakangan ini tidak enak, baru saja hamil. Untuk makanan yang masuk, nanti aku periksa dulu. Lihatlah, ini cuma sup ayam biasa. Bibi, tinggalkan sup ayamnya, aku bawa untuk diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan keluar baru aku minum. Kalau sudah diperiksa nanti tidak segar lagi. Xiao 11 kita satu keluarga. Masa iya Bibi mau mencelakaimu? Hati-hati saja. Aku bawa periksa.
Bibi, kenapa kamu menghalangiku? Bukannya sup ayam ini untukku. Aku mau periksa dulu. Tidak usah, aku minum untukmu, supnya tidak bermasalah. Ada apa? Di sup ini, jangan-jangan ada masalah. Tidak ada masalah, aku akan segera meminumnya. Bagaimana, sudah diminum belum? Ini. Dia tidak mau minum. Bahkan mau menyuruh sup diperiksa, aku takut ketahuan, jadi aku minum sendiri. Apa? Kamu taruh berapa banyak obat aborsi di sup itu? 30 tablet. 30. Sakit. Perutku sangat sakit. Ke rumah sakit, panggil ambulans. Lihat cara jalan Bibi tadi, sepertinya tidak enak. Menurutmu dia taruh obat apa di sup itu? Apa masalahnya? Bukankah semuanya terserah kamu? Kamu beritahu dia kamu hamil, yang ditunggu-tunggukan hari ini. Susi 11. Apakah kamu benar-benar kehilangan ingatan? Mereka adalah pamanku dan ayahmu. Dan istri pamanku, mereka adalah satu-satunya kerabatmu yang tersisa. Jika kamu benar-benar kehilangan ingatan, orang yang paling harus kamu percayai. Bukanlah mereka, kan? Aku memang kehilangan ingatan. Aku sama sekali tidak ingat mereka. Kalau begitu kamu juga tidak perlu waspada terhadap mereka. Sama-sama tidak ingat. Mengapa kamu memilihku di antara mereka dan aku? Kamu terlalu paham dengan pola perilaku mereka. Aku ceroboh. Kamu tidak percaya padaku? Aku sudah memberitahumu sejak awal. Sejak pertama kali bertemu denganmu setelah kehilangan ingatan. Aku sudah tahu bahwa orang yang paling kucintai adalah kamu. Makanya tanpa ragu-ragu, aku memilih pergi denganmu. Bahkan jika semua yang kamu katakan itu benar, itu masih tidak bisa menjelaskan rancanganmu terhadap keluarga Sue Cheng dan kewaspadaanmu terhadap mereka. Aku kehilangan ingatan, bukan berarti aku bodoh. Begitu aku bangun, mereka langsung bilang aku tidak bisa mengelola harta yang ada di namaku. Menyuruhku menandatangani surat kuasa, menyerahkan semua harta untuk mereka kelola. Aku tidak setuju. Setelah tahu aku kehilangan ingatan, mereka membawa seorang pria ke sini, bilang itu tunanganku. Tunangan? Aku tidak merasakan apapun ketika bertemu dengannya. Aku percaya dengan perasaanku sendiri, aku pasti tidak akan membicarakan pernikahan dengan orang yang tidak punya perasaan. Dia hanya penipu. Kamu pasti tidak mau membicarakan pernikahan dengan orang yang tidak kamu cintai. Betul. Aku hanya mau menikah dengan orang yang kucintai, makanya ketika aku langsung jatuh cinta padamu saat pertama melihatmu, aku sudah yakin bahwa kamulah suamiku. Lalu, dalam situasi apa kamu akan mengajukan perceraian ke orang yang kamu cintai? Jika dia mengkhianati pernikahan, mengkhianatiku. Selain pengkhianatan, apa ada alasan lain? Siapa yang tahu? Misalkan saja, Luye, apa maksudmu? Apakah kamu ingin bercerai? bukan. Lalu untuk apa kamu menanyakan itu padaku? Aku juga tidak pernah bercerai. Apakah kamu ingin bercerai, jadi kamu ingin mengetahui titik sensitifku? Lalu sengaja menyentuh titik itu, memaksaku bercerai? Kamu bisa berpikir sejauh itu. Kenapa kamu tidak menulis novel saja? Kamu memang tingkah lakunya mencurigakan. Aku tingkah lakunya mencurigakan. Aku bahkan tidak peduli kamu tidak bisa punya anak. Aku yang membantu kamu mengobati. Berhutang 50 juta, sekarang kamu malah mencurigaku. Sungguh menyakitkan hati. Luye, kau benar-benar tidak tahu malu ya? Gadis jalang ini. Hari ini aku belum masuk pintu. Udah dengar dia lagi bertengkar sama pria tampan itu. Kamu pikir
Jangan-jangan si gadis jalang itu sengaja cari pria tampan buat bohongin kita. Pak Su, dulu suruh aku selidiki hubungan Susi 11 belakangan ini, tapi dia lagi nggak ada deket sama pria, yakin? Kayaknya tebakanmu bener. Pria tampan itu kalau bukan penipu, ya pasti disewa Susi 11 buat akting. Betul. Perkawinan itu 80% palsu. Lihat nggak, 50 juta yang kamu pinjam. Itu rentenir ilegal. Terus? Jadi kita lapor si rentenir itu. Ditangkepin, dijeblosin penjara. Aku nggak sengaja. Kenapa? Sengaja juga gak apa-apa. Kita kan udah pernah ciuman. Cuma ciuman doang? Menurutmu? Kita kan suami istri. Aku udah cium banyak bagian tubuhmu. Termasuk sini. Sensitif banget. Xiao 11, kita udah selidiki tuntas. Pria di sampingmu ini cuma penipu. Yang palsuin hubungan perkawinan. Lagi-lagi omongan lama. Otakmu bermasalah apa? Ngira aku bodoh sampai nggak kenal suami sendiri? Aku punya bukti. Coba tunjukin dong. Kita udah selidiki beberapa tahun ini. Nggak ada pria lain selain aku di sampingmu. Kalau emang nikah, bertahun-tahun nggak ketemu? Kita ketemuan diam-diam kenapa? Xiao 11 jangan mikir aneh-aneh, paman nggak bakal nakalin kamu. Kalau nggak percaya, kita ke rumahmu bareng. Lihat-lihat. Emang ada yang bagus dilihat? Ya buat lihat ada nggak. Jejak kehidupan berdua. Foto pernikahan. Baju. Barang sehari-hari. Surat nikah. Jika kamu bisa menemukan satu bukti, aku dan bibimu tidak akan mengganggumu lagi. Jika kamu tidak bisa menemukannya, kamu harus menikah dengan Shuyu dengan patuh. Aku sudah dewasa. Tidak perlu kamu urus. Jika kamu tidak mau pergi, aku akan langsung lapor polisi. Xiao 11, kamu juga tidak ingin orang miskin ini masuk penjara dengan nama penipukan. Peluk saja, mau peluk berapa lama pun boleh. Aku sangat murah hati. Tunggu aku dong. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua ya? Susi 11 gadis jelek itu, tidak mungkin dia benar-benar suka sama orang miskin itu kan? Tidak bisa menunda lagi. Tunjukkan keahlianmu dengan baik. Jika kamu membuatku menghabiskan uang sia-sia, akibatnya kamu tidak mau tahu itu. Sudah cukup Xiao 11, di dalam dan luar ruangan ini. Hanya ada bekas kehidupanmu sendiri. Bahkan bantal di ranjang cuma ada satu. Sekarang, kamu harus percaya omonganku kan? Kalau tahu jadi seperti ini, dari dulu aku harusnya bikin rumah ini. Didekorasi jadi kamar pasangan, buat dia malah mati. Xiao 11, untungnya aku dan bibimu selalu tidak tenang denganmu, kalau tidak kamu akan dapat kerugian besar. Benar kan? Ini berangkas yang aku pakai beberapa tahun yang lalu. Hanya dengan aku bilang surat nikah ada di sini, tapi aku lupa sandinya. Bisa melewati krisis dengan mudah. Aku benar-benar orang yang cerdik ya. Aku tahu, surat nikah ada di sini. Meskipun aku amnesia, tapi aku bisa merasakan. Barang pentingku ada di sini. Kalau gitu buka dong. Kamu lihat aku kan amnesia. Aku tidak ingat sandinya.
sudah terbuka. Luye, kamu rekan setim yang payah. Kok kamu tahu sandinya? Karena sandinya adalah hari pernikahan kita. Aku akan mengubah semua sandi jadi hari ini. Untuk selalu mengingat hari pernikahan kita. Aku lupa. Aku juga tidak menyangka. Benar atau tidak sih? Bukannya mau ambil surat nikah? Ternyata benar-benar ada di sini. Ditemukan. Kita benar-benar pasangan suami istri. Aku tahu kamu tidak akan membohongiku. Tidak menyangka kamu menyimpannya dengan sangat berhati-hati. Aku bilangkan aku bisa merasakan, aku pasti sangat-sangat mencintaimu. Tidak mungkin. Kalian berdua benar-benar sudah menikah? Bibi, kok kamu kelihatan seperti terkena pukulan gitu? Apakah kamu sedih melihat cinta kita yang sekuat emas? Ini. Tentu saja tidak. Kami hanya sulit mempercayainya. Fakta sudah jelas di depan mata. Apalagi yang ingin kalian katakan? Sudah jelas kalian lihat kan? Dasar tidak berguna. Cari informasi saja tidak becus. Lebih baik bunuh saja dia. Uangnya langsung jatuh ke tangan kita. Bunuh dia, sekarang dia sudah menikah dan hamil, pasangan dan anak. Adalah ahli waris utama, Susi 11 mati. Uangnya hanya akan jatuh ke tangan Luye. Lalu bagaimana? Perusahaan tidak bisa menunggu lagi. Sayang, cepat cari cara. Jangan sampai perusahaan bangkrut. Aku juga tidak mau pulang ke kampung bertani. Tidak bisa, Tuan Su. Aku kasih tambah 1 juta dalam 2 bulan. Aku ingin melihat Susi 11 bercerai. Lebih baik dia rela buang anak haram di perutnya itu. Ada apa? Sayang. Bisakah kita pindah ke sini? Tinggal di kandang anjing membuatmu tersiksa. Atau, Tidak, aku hanya kesal mereka mengganggu, terus-terusan cari masalah. Lagi pula kandang anjing juga sepi. Aku ingin berdua saja denganmu. Bagaimana? yakin? Yakin? Aku izinkan kamu makan nasi empuk emasku ini. Kak Ye, gimana rasanya bisa masuk rumah ini? Kamu harus tanya, gimana rasanya makan nasi empuk? Makan nasi empuk. Bukan. Bisa membuatmu makan nasi empuk. Kak ipar ini juga bisa dibilang mencapai puncak hidup kalian. Kapan rencananya menikah lagi? Tidak akan menikah lagi. Tentang masalah ingatannya, dokter bilang apa? Tersangka saja, soal hilang ingat, ada orang mungkin. Beberapa hari saja sudah pulih. Ada orang mungkin, seumur hidup tidak akan sembuh. Kalau ingatannya pulih, dia tidak akan menikah lagi denganku. Bukan untuk menikah lagi dengannya. Tapi, harus pergi. Susi 11. Beraninya jangan sampai kau jatuh ke tanganku seumur hidup. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menangis minta maaf. Cukup tidak rela.
kamu sudah kembali. Lihat gelas pasangan yang kubeli, khusus pilih warna favoritmu. Padahal dulu semuanya baik-baik saja, tiba-tiba minta cerai. Siapa yang rela? Siapa? Halo, Lagi bad mood, atau aku ganggu? aku lagi bete banget. Pergi sana. Fan Shuyu. Beberapa hari ini nggak datang ya? Dia nggak kapok, nanti aku laporkan dia karena pelecehan. Kebetulan, kalian juga ajak anjing jalan? Marlboro, gigit dia. Gagal lagi, dia benar-benar gila. Aku nggak peduli dia gila atau enggak, batas waktu ini kuberikan padamu. Kalau Susi 11 nggak beres, kau jangan harap lagi bisa makan dari profesi ini. Aku akan terus berusaha. Kak Shuyu, Nona Su, itu. Sudah larut begini. Kak Shuyu, mau nginap di rumahku? enggak, aku mau cek Xiao 11. Meski dia nggak mau ketemu aku lagi. Tapi aku tetap khawatir. Aku temani, aku sepupunya. Dia pasti kasih muka. Nggak usah. Sudah larut, gadis cantik keluar capek. Bukan sikap gentleman, aku duluan ya Nona Su. Di dunia ini, kok ada pria sempurna begini ya? Air jahe ini. Maksudku obat ini harus diminum sampai kapan? Sampai kita punya anak. Mimpi kali. Siapa? Ini aku Xiao 11, jangan tutup telepon. Aku di depan pintu, aku sangat rindu, bisa buka pintu? Xiao 11. Kuno banget. Xiao 11, maaf, Xiao 11. Aku kurang romantis, pasti akan ku pelajari. Semangat terus. Ya semangatin orang lain sana. Jangan ngaco di depan rumahku. Xiao 11, harus segitunya ke aku? Aku cuma mau ketemu, kalau kau nggak buka pintu, aku tunggu di sini terus. Akan kutunjukkan ketulusanku. Gila. Benar-benar nggak tersentuh sama sekali. Aku istri orang. Lebih baik begitu. Ada apa? Kamu cemburu ya? Sedikit. Atau kamu merasa aku kurang punya rasa upacara terhadapmu? Jika ritual yang kamu katakan itu adalah menyalakan lilin, maka aku harap kamu tunggu sampai aku mati nanti. Nyalakan itu ketika kamu datang ziarah ke kuburanku. Omong kosong. Ingin dapat kejutan? Susi 11. Lihat papan catur. Kamu ini. Ini bisa disebut kejutan? Lue, kamu bilang aku jahat, itu terlalu berlebihan. Seharusnya aku tidak berharap kamu punya akal. Cuma bercanda. Aku sebenarnya sangat senang. Apa yang kamu lakukan? Bercanda denganku?
Cuma satu lelucon doang. Kejutanmu sudah aku terima. Sekarang aku mau minta kejutan darimu. Kejutan apa? Akan hujan nih. Kenapa? Khawatir Fen Shuyu tidak punya payung? Kamu ini seperti lemon yang sangat asam, sungguhan cemburu buta. Aku cuma berpikir Tuhan sudah adil, tadi ketika di pintu. Aku bahkan ingin menyiramnya dengan seember air. Lalu kenapa kamu tidak menyiramnya? Karena melukai orang dengan sengaja itu melanggar hukum. Xiao 11. Lihat apa? Xiao 11, akhirnya aku menunggumu. Aku. Xiao 11, akhirnya aku menunggumu. Aku. Oscar kurang memberi piala aktor terbaik untuknya. Sayang, cari tongkat bakar kayu ke sana. Untuk apa? Aku dengar menekan titik pernapasan bisa membangunkan orang yang pingsan. Aku takut dia sakit parah dan tidak berani sentuh dia. Kamu cari tongkat bakar kayu aja. Aku yang akan menyodoknya bangun. Aku tidak menemukan tongkat bakar kayu, tapi menemukan tang penjepit. Jika sudah menekan titik pernapasan sampai rusak tapi dia belum bangun, kita bisa cabut giginya tanpa bius, buat dia bangun karena kesakitan. Ide bagus. Aku kan pingsan tadi. Iya dong. Kamu bangunnya terlalu cepat. Maaf Xiao 11, bikin kamu khawatir. Xiao 11, aku sekarang agak tidak enak badan. Tolong bantu aku bangun ya. Oke. Aku pergi beli sarapannya. Aku bantu kamu bangun. Xiao 11, kamu baik banget sama aku. Kamu pasti nggak marahin aku kan? Enggak, mana mungkin aku marahin kamu. Kok jatuh lagi? Aku bantu kamu ke ruang obat ya. Tuan Fen, kelenturanmu luar biasa. Keren banget. Tuan Fen, kamu baik-baik aja kan? Masih perlu aku antar ke rumah sakit nggak? Nggak usah. Selesai. Pasti dong, aku siksain dia habis-habisan. Kamu nggak lihat tadi? Sayang banget. Mana ada suami yang mau lihat? Istrinya bantu pria lain. Kenapa? Gak nyangka aku bakal bilang gitu ya. Terkejut banget. Soal pernikahan, kita rahasia dulu ya. Keluarganya susah. Dan dia juga gengsi tinggi. Kalau soal ketemu orang tua, bisa ditunda dulu. Iya, aku emang kepo banget. Tapi dia juga baik banget sama aku. Aku sayang banget sama dia, dan bagi aku, dia itu
Aku juga rasa dia cukup oke. Mimpi buruk ya? Sakit banget kan? Mau periksa ke rumah sakit nggak? Jatuh di lubang yang sama sekali itu naif. 2 kali itu bodoh. Jangan jadi bodoh. Susi 11. Jangan sentuh aku. Kakak Shuyu, lupakan dia saja. Dia nggak layak kamu begini. Nggak bisa move on. Aku mau cari orang yang cinta aku buat nikah, lupakan dia, nggak ketemu lagi. Tapi aku nggak bisa. Kakak Shuyu, gimana kalau kamu coba sama aku aja? Sayang, belum tidur juga? Sudah larut nih. Kamu juga kan belum pulang. Sudah larut begini. Maaf, beberapa hari ini aku ada urusan. Nona, cepat pulang ke negara asal. Ayah dan ibu kecelakaan. Mereka sudah tiada. Lepas. Susi 11. Kamu mau apa sih? Aku salah lagi apa? Maaf, aku cuma lagi bad mood aja. Beneran kamu tidur sama putri keluarga Su itu? Masa iya sih? Memang jagoan banget sih kamu. Ahli MH langsung kelihatan. Tapi aku ingat pekerjaanmu. Bukan untuk mendekati putri keluarga Su yang lain? Su Shisi, itu cuma transaksi sekali jalan. Tapi Su Muro beda. Dia anak satu-satunya Su Yecheng. Asal wanita ini setia padaku. Kelak seluruh perusahaan Su jadi milikku. Lagi pula dia memang bodoh. Mudah sekali ditipu.
Luye, Kemari. ada apa? Kok kamu di sini? Kamu pura-pura lupa ingatan. Atau memang tidak pernah kehilangan ingatan? Susah-susah menyusun foto ini lagi. Waktu luangmu banyak ya? Jawab aku. Setelah bersama beberapa waktu ini, pasti kamu sudah paham kondisiku. Temani aku berakting. Sampai masalah selesai. Nanti aku bayar utangmu 50 juta. Kita beres. Berakting? Sushi. Kamu anggap aku apa? Partner kerja. Lagi-lagi begini. Kamu selalu begini, selalu tenang. Saat cerai begitu, sekarang masih begitu. Mau aku gimana? Gila? Kalut? Jatuh mental? Kamu pantas? Aku tak pantas, Sushi. Apa salahku padamu? Tujuanmu datang apa? Balas dendam? Atau mau cari untung saat aku terpuruk? Aku periksa ke rumah sakit kemarin. Periksa infertilitas. Tak apa, aku tak peduli kamu bohongi aku. Mantan suami istri yang tak punya dendam kan jarang. Tapi jangan bohongi aku minum obat itu beracun. Luye, kau mau aku mati? Kamu dan keluarga Suye itu. Ada bedanya? Rupanya kamu pikir begitu. Jadi selama ini, kebersamaan kita palsu. Ucapanmu juga palsu. Semuanya palsu. Benar kan? Sushi. Kita selesai sampai di sini. Obat yang kuberi, coba bawa ke lab. Periksa sendiri. Kamu jangan pergi. Kamu harus temani aku mainkan sandiwara ini sampai selesai. Ini hutang padaku. Aku tidak berhutang padamu. Kamu harus temani aku mainkan sandiwara ini sampai selesai. Syaratnya terserah kamu. Asal bukan membunuh. Aku mau kamu rujuk denganku. Luye, jangan pergi. Ganti syaratmu. Aku cuma punya satu syarat. Kalau mau aku terus temani kamu main sandiwara, ya rujuk denganku. Itu tidak mungkin. Kalau begitu, menjauhlah dariku. Luye, si bajingan ini, aku belum bersin urusan dengannya. Dia malah naik darah. Oh, ternyata begitu. Jadi lebih gampang. Kamu serius? Serius banget, dan... Aku curiga Sushi sebenarnya tidak kehilangan ingatan sama sekali. Si jalang kecil ini dari awal sudah waspada sama kita. Nggak heran kita selalu gagal. Dia waspada sama kita, itu artinya satu hal lagi. Apa? Artinya dia curiga. Kecelakaan itu ada hubungannya dengan kita. Dia tahu betul tujuan kita. Kalau cara halus nggak bisa, ya langsung pakai cara kasar. Kamu punya ide? Buat dia terlanjur. Semakin banyak yang lihat, semakin bagus. Betul. Semakin dia malu, semakin besar kemungkinan dia menyerah. Oke, bulan depan ada kesempatan bagus. Pesta pertunangan putri keluarga Song. Sushi 11 dekat dengan Nona Song. Dia pasti datang. Nona Su, obat-obatan yang Anda kirim untuk diperiksa. Utamanya untuk memperbaiki sirkulasi mikro dan nutrisi saraf. Tapi karena sebelumnya Anda mengalami kecelakaan. Cedera Anda cukup parah, meski sudah pulih. Pasti ada efek sampingnya. Obat-obat ini cocok untuk itu. Air gula merah yang dulu aku minum. Air gula merah apaan? Komponen di dalamnya cuma seujung jempol. Tapi harganya mulai dari 100.000.
Aku kira dia cuma main-main denganku. Jadi, kamu tahu resep obat itu sebenarnya apa? Saya tidak tahu persis, tapi saya menduga. Beberapa waktu lalu, keluarga dokter tahu mengalami masalah. Mereka melelang resep warisan. Khasiatnya mirip dengan yang Anda miliki. Lelang? Harga finalnya berapa? 2 miliar. Saya mengerti. Kamu pulang dulu. Baik, Satu resep obat harganya 200 juta. Satu mangkuk obat aja mulai dari 100.000. Saya sudah minum selama hampir sebulan. Ternyata 50 juta ini sudah didiskon oleh Lueko. Tidak, aku harus bayar uangnya padanya, bajingan itu. Apakah dia tidak akan kelaparan? Halo Lue, keluar sebentar, kita bertemu. Bawa KTP-mu, tunggu aku di depan pintu kantor catatan sipil. Tidak bertemu. Lue, Susi 11. Aku sudah bilang, aku hanya punya satu syarat ini. baik. Jika kamu tidak setuju, obat yang kamu tinggalkan tidak akan aku minum. Kamu tahu di mana aku berada. Kamu tinggal di sini akhir-akhir ini? Kalau tidak, di mana lagi? Aku pernah datang sebelumnya, tokonya tidak buka. Kamu mencariku? Aku sudah melakukan pemeriksaan. Maafkan aku. Dulu aku salah menebak niatmu. Kamu memang melakukan itu untuk kebaikanku. Aku tidak seharusnya biarkan kamu dirugikan. 300 juta. Lagi-lagi seperti ini. Sebenarnya aku. Karena aku punya uang. Seberapa banyak uang yang kamu punya? Xiao 11, Susi tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Ayahmu sudah meninggal, kamu juga tidak pandai di bidang ini. Serahkan perusahaan padaku, itu yang paling tepat. Kamu tinggal bersantai saja. Ada dividen setiap tahun, apa yang buruk dari itu? Aku tidak mau dividen. Kamu anak ini bagaimana tidak bisa paham ya? Ayahku punya 31% saham Susi. Ibuku punya 20%, ditambah keduanya. Totalnya 51%. Aku akan sesuai harga pasar, saham ibuku. Semuanya akan kujual kepada paman. Jika kamu setuju, sesuai harga pasar, sesuai jumlah saham yang kamu miliki. Nanti Susi akan sepenuhnya dikendalikan olehmu. Ini bukan jumlah yang sedikit loh. 1,5 miliar, kamu pertimbangkan pelan-pelan. Baik, aku setuju. Pokoknya aku lebih kaya darimu. Ambil uangmu dan pergi. Lue, dikasih uang gak mau, bodoh ya? Aku cuma mau rujuk. Kamu. Kamu punya waktu 2 minggu buat mikir. 2 minggu lagi aku bakal ke luar negeri. Gak bakal balik lagi. Rujuk. Gak nyangka kejadian begini. Aku nyesel banget. Kalau aku di dalam negeri, setidaknya aku bisa ketemu orang tua aku buat terakhir kalinya. Suamimu gak nemenin kamu pulang ya? Aku nggak bilang ke dia. Xiao 11, sebenarnya aku selalu gak berani ngomong.
Aku ketemu Luye hari ini. Dia sama cewek yang aku nggak kenal. Mereka mesra-mesraan. Xiao 11, kamu baik-baik aja? Si brengsek selingkuh. Bangsat. Ini bagus menurutku. Bukan pertama kalinya. Terus kamu mau gimana? Aku mau cerai sama dia. Bagus juga. Selingkuh cuma ada 0 kali atau berkali-kali. Mending cepet cerai. Kamu juga cepet bebas aja. Susi 11. Jangan bodoh. Lama nggak ketemu, cantik banget. Ya ampun, sepupu, bukannya kamu hamil duluan sebelum nikah? Kok masih minum sampanye? Nggak baik buat bayi. Astaga, hamil duluan. Jangan deket-deket sama orang kayak gini. Kamu belum tahu ya? Aku sama kakak Shuyu. Udah dari dulu. Kamu suka Fan Shuyu? Tentu. Aku sama kakak Shuyu udah pernah tidur. Kakak Shuyu diranjang, lembut banget sama aku. Penipu yang dicari Sue Cheng. Nipu anak kandungnya sendiri. Ini karma ya? Sepupu, iri aja nggak guna. Kakak Shuyu punyaku. Gak apa-apa. Sini. Xiao 11, jangan salah paham. Iya kan sepupu? Kakak Shuyu, dia yang dorong aku duluan. Aku yang dorong kamu. Iya, Gimana caranya aku dorong kamu? Xiao 11, kamu. Salah. Tadi aku tendang. Kamu bantu dia berdiri lagi. Kali ini aku janji akan mendorong. Sekarang aku tanya lagi. Siapa yang mendorongmu? aku sendiri yang jatuh. Nah, kalau dari tadi bilang begitu, kan selesai. Sedang ada pesta malam, banyak orang. Berbaring di lantai seperti apa? Kamu tidak apa-apa? Bajumu basah, harus cepat ganti baju. Pelayan, Halo, Pak. antar kedua wanita ini ke kamar untuk berganti pakaian. Silakan ikut saya, sebelah sini. Sial. Nona Suemuro. Ini kamar Anda. Cuma ganti baju saja. Perlu siapkan kamar khusus? Nona, ini semua perintah Pak Song. Di sebelah adalah kamar Anda. Silakan. Sini. Ini kamar Anda. Aroma ini aneh. Kepala pusing. Kamu tidak apa-apa? Kamu kenapa di sini? Cepat bawa aku pergi.
Mereka dapat untung. Tenang, kamu tidak akan rugi. Xiao 11 ini kenapa sih? Ganti baju setengah hari tidak keluar. Mungkin tidak enak badan. Ada apa ini? Cepat kita lihat. Baik. Ada apa sih? Sudah lama. Ayo, kita juga lihat. Xiao 11. Bibi. Ada apa ini? Xiao 11. Shuyu? Kalian berantem apa? Aduh, terlalu memalukan. Dasar anak ini, dari dulu kan sudah bilang nikah dengan Shuyu. Dia tidak setuju. Lihat sekarang jadi begini. Sungguh aib keluarga. Shuyu, lihat kedua anak ini. Roro, kok kamu? Sepupumu mana? Ini bukan putri keluarga Su? Yang namanya Su Enyuro itu? Benar-benar dia. Keponakan tidak tertangkap, malah anak kandung sendiri yang kena. Aku mau foto juga. Jangan foto. Urusan pribadi orang. Ya, silakan semuanya. Jangan foto, nanti bintitan. Keluar. Jangan foto. Semua pergi. Jangan foto. Pergi. Susi 11. Jangan bergerak, tidur. Ayo bangun, kita ke kantor catatan sipil untuk urus pernikahan. Urus pernikahan? Urus apa? Surat nikah? Dong. Lihat tanganmu. Aku sudah melamar, cincin sudah kupasang. Dan aku sudah bekerja keras semalaman untukmu. Kenapa aku bisa setuju? Apakah dupa kemarin itu obat bius? Susi 11. Aku sengaja memanfaatkan situasi. Karena meski dengan cara apapun, aku tetap ingin bersamamu. Aku tidak bisa menerima perselingkuhan. Perselingkuhan apa? Apa hubungannya denganku? Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Halo. Jelaskan, kapan aku berselingkuh? Baiklah, lebih baik kita bicara jelas. Aku berkali-kali melihatmu menemani seorang wanita belanja. Membantu dia memakai anting, memilihkan baju. Saat kau menemani wanita itu, orang tuaku kecelakaan. Aku sendirian. Pulang ke negara sendiri-sendirian, mengurus pemakaman orang tua sendirian. Sendirian, disedot habis-habisan oleh Sue Cheng. Aku tahu, aku tidak bisa mempertahankan saham orang tuaku. Agar Sue Cheng tidak terus main curang. Aku yang mengusulkan, menjual semua sahamku padanya. Perusahaan yang dibangun ayah dari nol, tapi aku tidak bisa mempertahankan hak suara. Saat itu aku berpikir, pernikahan macam apa ini? Aku tidak tahu. Sekarang kau menyalahkanku karena tidak memberitahumu. Bukan. Aku yang dulu kurang perhatian padamu. Hari pertama setelah urusan ini selesai dan aku kembali. Lagi-lagi melihatmu menemani wanita itu, nonton bioskop dan belanja. Lalu aku memutuskan untuk bercerai. Luye, kaulah jerami terakhir. Yang menimpaku saat aku paling menderita. Bagaimana jika kukatakan? Tidak pernah ada wanita lain, apa kau percaya? Sungguh, itu kakakku, kandungku. Kalau tidak bisa dihubungi, jangan telepon lagi. Kalau hari ini telepon tidak bisa, urusan tidak jelas. Kita berdua tidak bisa urus pernikahan. Tidak perlu terburu-buru satu hari. Aku buru-buru. Aku sangat buru-buru. Kopi Anda.
Lu Zeng, Ngapain? kamu mau bunuh aku? Tahu nggak? Aku cerai semua gara-gara kamu. Nggak bisa pertahankan istri, itu karena kamu nggak becus. Dulu kalau bukan karena kamu, yang maksa aku nemenin. Dia mana mungkin bakal salah paham. Coba kamu bilang. Luye, perlu aku ingetin nggak? Dulu kenapa nggak bolehin aku ketemu istrimu, kamu? Dari reaksimu, kayaknya belum ngaku semua ya. Luye, akar masalahnya kan kamu yang tanam. Kenapa? Sebenarnya aku masih sembunyiin sesuatu. Masalah besar atau kecil? Kecil kok. Yang nggak apa-apa. Hormati privasi pribadi. Bisa jadi juga masalah besar. Luye, kamu hebat ya, kamu ini. Lihat pesan dulu. Apaan sih? Yang paling parah, cowok yang ditidurin Sue Euro. Itu dikasih om dan tantemu buat ngecoh kamu. Yang dulu hampir nikah sama kamu, mereka kasih cowok itu. Identitas palsu anak orang kaya, nggak bisa tipu kamu. Malah Sue Euro yang ketipu. Lucu banget, sekarang masalahnya jadi gede. Udah setengah hari nongkrong di trending. Service time right, penjahat ketemu penjahat. Kamu yang bikin kan? Ini yang barusan aku bilang. Ada hubungannya sama yang aku sembunyiin. Bilang. Sebenarnya, aku itu ahli waris keluarga lu. Keluarga lu yang mana? Yang lu si Liao itu. Turunin aku. Selesai urusan nikah baru turunin. Siapa mau nikah sama kamu? Turunin aku. Tuan lu, yang master lu, asyik ya pura-pura miskin. Seru ya sembunyiin identitas, hubungan pernikahan kita. Bertahan setahun, aku aja nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Kan awalnya kamu bilang suka cowok miskin. Aku cuma nyocokin seleramu. Jadi kamu bohongin terus sampai akhir. Awalnya aku mau dapetin kamu, baru ngasih tahu yang sebenarnya. Tapi makin sayang, makin gak berani, Susi 11. Kamu yang bikin aku jadi pengecut. Nggak ada lagi next time. Oke. Udah puas liatin. Tidak ada. Xiao 11, aku mohon, lepaskan pamanmu. Lepaskan juga Sugrup, tolong. Kami serakah, kami salah padamu. Tapi dia tetap pamanmu sendiri, kan? Kamu pasti tak tega melihatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Su Yecheng kenapa? Dia ditangkap, percobaan pembunuhan. Xiao 11. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku menyelidiki kebenaran kecelakaanmu, lalu melaporkannya. Lalu Su Group, Ketahuan bukti penggelapan pajak, sudah dilaporkan. apalagi yang kau lakukan? Katakan sekaligus. Ren Shuyu juga residivis, penipuan miliaran. Juga masuk bui. Masih ada lagi? Tidak. Benar-benar tidak ada lagi. Xiao 11. Sekarang di rumah, hanya tinggal aku dan Roro berdua. Aset kami juga disita. Ini mau menghancurkan kami sampai habis. Dulu kalian mau mencabut nyawaku. Kenapa tidak memikirkan hari ini? Pergilah. Jangan paksa aku melakukan hal yang lebih kejam.
Akhirnya selesai. Berkat kamu. Lalu apa hadiahnya? Kamu mau apa? Aku mau, kamu hadiahkan aku janji untuk tidak pernah bercerai seumur hidup. Selamanya bersama.